Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1021 sampai bab 1030. Ini aku, Geral. Sebelum Geral bahkan bisa mengatakan apa-apa, pintu kamarnya didorong terbuka dan Haven menjulurkan kepalanya sebelum masuk. Bukankah kamu kembali ke kamarmu untuk beristirahat, Haven? Kenapa kau di sini lagi? Tanya Geral dengan senyum pasrah di wajahnya. Haven segera mencarinya saat dia kembali ke Manor, berniat mencari tahu bagaimana dia begitu kuat. Tidak melihat alasan untuk menyembunyikan apapun darinya. Geral sebelumnya mengobrol dengannya sebentar sebelum mengirimnya pergi. Dia benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi secepat ini. Yah, semakin aku memikirkannya di kamarku, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Anda sama sekali bukan teman yang baik. Apakah Anda sudah lupa bahwa kami telah sepakat untuk menjadi teman kembali ketika kami masih di kereta? Butuh beberapa saat bagiku untuk menyadarinya. Tetapi pada akhirnya kamu tidak pernah datang mencariku. Bagaimana Anda berencana untuk menjelaskan diri Anda sendiri? Kata Haven sambil duduk. Haha, bersalah seperti yang dituduhkan, jawab Geral dengan senyum masam di wajahnya. Menatapnya sebentar, Haven kemudian tersenyum manis sebelum bertanya. Kalau begitu jawab aku dengan jujur. Apakah Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai teman? Tentu saja aku tahu. Bagus. Jadi, bisakah Anda mengajari saya cara melempar belati? Saya ingin belajar bagaimana melakukannya juga. Masyarakat macam apa yang kita tinggali sekarang? Mengapa Anda bahkan ingin mempelajari keterampilan yang dapat digunakan untuk membunuh? Yah, itu karena pada titik ini, aku sudah bertemu dengan beberapa orang yang kuat dan terampil yang memiliki kemampuan yang dengan mudah melampaui batas orang biasa. Aku juga ingin seperti mereka. Kamu akan memiliki kesempatan di masa depan. Baiklah. Kenapa kita tidak melakukan ini? Saya akan mengajari Anda satu atau dua trik besok dengan syarat Anda benar-benar bersemangat untuk mempelajarinya. Agar Anda mencapai itu, Anda sebaiknya pergi sekarang dan beristirahat dengan baik. Jawab Geral sambil tersenyum. Sepakat. Ingatlah untuk menepati janji Anda. Atau Anda tidak dapat menyebut diri Anda seorang pria lagi. Yah, aku akan pergi dulu. Kata Haven sebelum melompat dengan gembira menuju pintu untuk pergi. Namun, begitu dia membuka pintu, dia segera berkata dengan nada terkejut. Kakak, mengapa kamu di sini? Jadi kamu juga, Haven. Saya datang untuk mendiskusikan beberapa hal dengan Mer Crawford. Jadi ikutlah dulu. Mendengar itu, Geral sadar bahwa giliran Sareni yang menemuinya. Haven sendiri terlalu sibuk melamun tentang belajar keterampilan baru besok jadi dia pergi begitu saja tanpa terlalu memikirkan motif kakaknya berada di sana. Dan di sini saya khawatir Anda sudah tidur sekarang, Mer Crawford. Lagi pula, ini sudah sangat larut sekarang, kata Sareni sambil berjalan masuk sambil tersenyum. Melihatnya sebentar, Geral kemudian bertanya, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Sadar betul bahwa dia adalah orang yang menikmati rencana, Geral tidak memiliki kesan yang baik tentang Sareni. Memang, Anda tahu. Saya mendengar dari ayah saya bahwa Anda berada di Provinsi Logan karena Anda ingin mencari darah suci di dalam hutan Everdare, Tuan Crawford. Mungkin keluarga kami bisa membantu Anda dengan masalah ini karena kami sudah mengenal baik pada titik ini. Juga, sementara ini mungkin terasa di luar topik. Apa rencana Anda di masa depan, Tuan? Tanya Sareni. Karena Geral sudah membuktikan kekuatannya, Sareni sendiri tidak lagi memiliki jejak penghinaan di matanya. Saya lebih suka jika Anda berhenti berbelit-belit. Jika Anda belum menyadarinya, saya siap untuk pensiun malam ini. Jawab Geral santai. Baiklah. Jadi begini, Tuan Crawford. Keluarga Lovewell bersedia memperlakukan Anda sebagai tamu terhormat. Sama seperti kami memperlakukan Tuan Meret. Jika Anda bergabung dengan kami, maka semua keturunan Anda juga akan menerima manfaat yang sama seperti Anda.
Apa pendapat Anda tentang itu, Tuan? Sudah jelas sekarang bahwa Sareni telah dikirim oleh ayahnya untuk menyampaikan gagasan itu kepada Geralt. Meskipun dia terlihat baru berusia sekitar 25 tahun, dia sangat cerdas dan cerdas, menjadikannya ahli dalam bernegosiasi. Bahkan jika dia harus menghadapi pengusaha paling berpengalaman di dunia bisnis, 7 dari 8 dari mereka tidak akan bisa mengecohnya. Bagaimanapun, setelah melihat betapa santainya Geralt berpakaian, dia yakin bahwa dia tidak akan mampu menahan godaan uang dan wanita. Apakah Anda mencoba mempekerjakan saya untuk bekerja untuk Lovewells? Tanya Geralt. Betul sekali. Sejujurnya saya sama sekali tidak melihat alasan bagi Anda untuk menolak tawaran kami, Ten Crawford. Lagi pula, Anda akan dapat menjalani kehidupan yang mewah dan mewah jika Anda setuju. Dan Anda juga akan dihormati oleh semua orang. Kata Sareni sambil menyipitkan matanya sedikit. Merasa bahwa itu akan menjadi hal yang mudah untuk membuat Geralt bergabung dengan mereka. Siapakah keluarga Lovewell yang mau mempekerjakanku? Jawab Geralt santai. Sareni langsung kaget mendengar pernyataan itu. Dengar, aku mengerti dari mana asalmu. Tapi aku akan mengatakan sekarang bahwa apapun yang kamu coba katakan di luar titik ini akan sia-sia. Bawakan saja Book of Beasts besok agar aku bisa melihatnya. Saya akan mengembalikannya ke keluarga Anda setelah saya selesai membacanya. Sekarang jika tidak ada yang lain, saya ingin istirahat. Tambah Geralt tanpa basa-basi. Pria ini benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk untuk dirinya sendiri. Sareni berpikir dalam hati dengan marah. Yah, sementara Lovewell mungkin tidak berarti apa-apa bagimu. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang model dari Provinsi Logan. Begitu dia mengatakan itu, Sareni mengintip wajah Geralt dengan matanya yang indah. Dia ingin melihat betapa ngerinya dia karena dia tahu bahwa semakin takut dia mendengar berita itu, semakin mudah baginya untuk berbicara dengannya. Yang membuatnya kecewa, Geralt mempertahankan ekspresi acuh tak acuh saat dia berkata, "The Models. Siapa mereka sebenarnya?" Setelah mendengar Geralt mengatakan itu, Sareni langsung membalas, "Kamu." Namun, sebelum dia bisa mengatakan sesuatu dengan terburu-buru, dia hanya mengangguk sebelum terdiam beberapa saat untuk menenangkan dirinya. Beberapa detik kemudian, dia tersenyum marah sebelum berkata, "Yah, karena Anda jelas-jelas memandang rendah kuil kecil kami. Maka saya kira keluarga Lovewell akan menyerahkan kitab binatang saja kepada Anda besok sebagai tanda penghargaan kami, Pak." Begitu dia selesai berbicara, Sareni langsung berbalik dan meninggalkan kamarnya. Setelah menutup pintu di belakangnya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum memelototi belati ke ruangan itu. Pagi-pagi keesokan harinya ketika Haven mendorong pintu kamar Geralt hingga terbuka sebelum berteriak, "Selamat pagi, Tuan." "Menguasai," jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya sambil menatap gadis yang membawa secangkir teh ginseng bersamanya. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan kali ini untuk mengingatkannya untuk mengetuk terlebih dahulu sebelum masuk kali ini. Terlepas dari gangguannya, Geralt tetap tersenyum. "Ya, Tuan, hahaha, kamu bilang kamu akan mengajariku beberapa keterampilan. Jadi tentu saja aku akan memanggilmu seperti itu. Bagaimanapun, saya membawa teh untuk meresmikan hubungan Tuan dan murid kita," kata Haven sambil menyeringai. "Sekarang kamu hanya melebih-lebihkannya. Aku hanya akan mengajarimu beberapa keterampilan bela diri sebagai teman." Jelas mengabaikan apa yang baru saja dia katakan. Haven hanya menjawab, "Tolong terima teh ini sebagai bentuk rasa hormat dari muridmu, Tuan." Membungkuk sebelum menyajikan teh di depan Geralt. Dia hanya menggelengkan kepalanya sebelum mengambil cangkir darinya. Setelah menyesap, dia memberinya senyum masam sebelum berkata, "Apakah ini akan berhasil? Tapi tentu saja. Sekarang ayo pergi. Ajari aku sesuatu." Pekik Haven saat dia melompat dengan penuh semangat di tempatnya. Sambil tersenyum, Geralt kemudian berdiri untuk pergi bersamanya. Namun, saat dia melakukannya, dia langsung merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Sambil memegangi perutnya, wajahnya yang pucat mengerut kesakitan saat dia berteriak, Tehnya." Semakin khawatir ketika dia melihat Geralt basah kuyup oleh keringat dingin. Haven langsung menjawab, tergagap, Apa yang sedang terjadi? Apa yang salah?"
Tetehnya sudah diracuni, kata Geralt dengan rasa sakit yang luar biasa saat dia duduk kembali di tempat tidur sebelum berguling-guling, mengepal erat di perutnya sepanjang waktu. Keracunan. Tolong jangan menakutiku. Geralt. Cicit Haven yang kecemasannya memuncak setelah melihat betapa sakitnya Geralt. Pada saat kalimatnya berakhir, Geralt sudah memegang kepalanya dengan tangannya. Apa kepalamu tidak enak badan juga? Tolong jangan membuatku takut, kata Haven saat dia dengan lembut mulai menggoyangkan bahunya. Tidak lama kemudian Geralt berhenti berjuang. Matanya sekarang tertutup karena tangannya lemas. Geralt, ya Tuhan. Tolong, bangun. Pria, masuk ke sini, teriak Haven. Hampir seketika, pintu kamar Geralt terbuka dan orang pertama yang masuk tidak lain adalah Sareni. Kakak, Geralt sepertinya sudah poiso. Hukuman Haven berakhir sebelum waktunya karena suatu alasan. Bagaimanapun, dia telah menyadari bahwa tepat di belakang Sareni adalah ayahnya, paman kedua, dan banyak lainnya saat mereka perlahan memasuki ruangan juga. Harus saya akui, kedua, Pilscatter benar-benar bekerja dengan sihirnya. Bahkan Geralt yang sangat kuat tidak mampu menahan efek pil itu, kata Xander sambil mengangguk sambil tertawa. Hahaha, sejujurnya, saya juga skeptis ketika Moldels memberi saya pil. Setelah melihat kemampuan Geralt, saya benar-benar tidak yakin apakah dia bisa diracuni. Terlebih lagi, Moldels mengatakan kepada saya bahwa saya bahkan tidak perlu menggunakan seluruh pil untuk membuatnya diracuni dengan serius. Dari apa yang mereka katakan, selama dia menyesap tehnya, racunnya akan bekerja dengan sihirnya tidak peduli seberapa kuat dia. Meskipun begitu, saya menyelipkan seluruh pil, hanya untuk amannya. Untungnya, dia tampaknya telah menyesap tehnya juga. Berdasarkan apa yang dikatakan keluarga Moldel, Geralt akan terus tidur seperti ini tanpa batas waktu. Kan, paman kedua? Tanya Sareni sambil merapikan rambutnya. Memang, ayah, saudara, apa yang kalian semua bicarakan? Apakah kamu yang meracuninya? Tanya Haven tak percaya. Kamu tidak ada hubungannya dengan apapun di sini lagi, Haven. Kepala pelayan, bawa Haven ke kamarnya agar dia bisa beristirahat. Dan jangan biarkan dia pergi tanpa izinku. Ayah. Geralt adalah sekutu kita. Dia menyelamatkan kita, teriak Haven saat kepala pelayan dengan cepat menyeretnya keluar dari ruangan. Beberapa detik kemudian, seorang bawahan masuk sebelum berbisik. Tuan tua, keluarga Moldel ada di sini. Oh, kalau begitu cepat dan undang mereka masuk, jawab Xander bersemangat. Jadi saya dengar Anda berhasil menangkap Geralt Crawford, Tuan Lovewell. Atas nama keluarga Moldel, saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, kata seorang pria tua yang memimpin 7 anggota keluarga Moldel lainnya sambil tertawa terbahak-bahak. Anda terlalu rendah hati, Tuan Yaster. Bagaimanapun, Lovewells dan Moldels mungkin juga dianggap sebagai satu keluarga besar di Provinsi Logan pada saat ini. Geralt sendiri hanyalah orang luar. Mengapa kita lebih menyukai orang luar daripada seseorang dari pihak kita? Jawab Xander dengan senyum halus. Yah, aku akan dikutuk. Itu benar-benar dia. Anda tidak tahu berapa banyak upaya yang harus kami lakukan untuk menemukannya. Kata Yaster. Suaranya sangat gembira saat dia mendekati Geralt yang tidak sadarkan diri. Yaster sendiri adalah seorang tokoh senior dalam keluarga Moldel de Logan. Padahal, tugasnya adalah mengurus seluruh keluarga di provinsi itu. Oleh karena itu, berhasil menangkap Geralt pasti akan menjadi pencapaian besar di pihaknya. Dia sudah bertanya-tanya bagaimana paman keduanya, Kort, akan menghadiahinya atas prestasinya. Sungguh merepotkan untuk melacakmu. Sekarang setelah kamu akhirnya tidak sadarkan diri karena racun kuat dari Scatterpill, mari kita lihat bagaimana kamu akan keluar dari yang satu ini. Ejek Yaster dengan dingin. Tetap saja. Meskipun Anda menggambarkannya sebagai orang yang sangat berkuasa, saya benar-benar tidak melihat apa yang hebat tentang dia, Tuan Lovewell. Tambah Yaster yang jelas dalam suasana hati yang sangat baik. Aku harus mengoreksimu di sana, Paman Moldel. Sebagian besar Lovewell telah menyaksikan kekuatan dan kemampuannya yang sebenarnya pada saat ini. Dan seperti yang ayahku jelaskan, dia benar-benar sekuat itu. Kami hanya bisa menaklukkannya hari ini berkat bantuan adik perempuanku dan racun luar biasa kuat dari Scatterpill yang kau berikan kepada kami. Kalau tidak,
itu pasti akan membutuhkan lebih banyak upaya untuk membawanya ke kondisinya saat ini. Jawab Sareni sambil meluruskan rambutnya sambil tersenyum. Ah, keponakanku sepertinya pembicara yang sangat fasih. Anda benar-benar telah memberikan kontribusi besar dalam hal ini, Sareni. Keluarga Moldel tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk kami. Bagaimanapun, memang benar bahwa siapapun yang mengkonsumsi bahkan sedikit dari pil scatter terlepas dari berapa banyak yang telah mereka latih sebelumnya akan jatuh pingsan dengan sedikit kesempatan untuk bangun lagi. Seru Yaster, melambaikan tangannya. Dia kemudian memerintahkan, "Ayo, teman-teman. Sudah saatnya kita membawa Geralt kembali ke Moldel Manor. Begitu dia ada di sana, kita hanya akan menunggu instruksi tetua kedua begitu dia kembali dari North Bay." Segera Pak, saat anak buah Yaster hendak membawa Geralt pergi, sebuah suara dingin dari belakang mereka tiba-tiba berseru, "Tunggu. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan pada Mer?" Crawford berbalik untuk melihat siapa yang mengatakan itu. Semua orang melihat seorang lelaki tua berambut putih berdiri di belakang kerumunan. "Oh, itu kamu ya Mermeret. Di sini. Kami telah mengambil peta hutan Everdare untuk Anda. Tetap saja. Peta itu adalah warisan leluhur dari keluarga Meret. Aku masih tidak percaya bahwa kamu benar-benar memberikannya kepada anak itu begitu saja." Geralt bahkan tidak puas hanya dengan memiliki itu. Untuk berpikir bahwa dia juga memperhatikan buku binatang keluarga Lovewell. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus bersikap sampai kita memaksanya. Jawab Xander. Jelas kaget melihat Caleb di sana. Sejujurnya, Xander diam-diam telah mengamati perilaku Caleb untuk sementara waktu sekarang. Dia punya alasan untuk itu karena Caleb tampaknya cukup dekat dengan Geralt. Tetap saja, dia tidak terlalu khawatir pada awalnya karena dia dan Caleb sudah berteman selama bertahun-tahun sekarang. Akibatnya, dia percaya bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi, maka Caleb pasti akan berada di pihaknya. Namun, dia menyadari betapa salahnya dia setelah kejadian tadi malam. Lagi pula, saat itulah Xander menyadari bahwa Caleb telah memberi tahu Geralt tentang buku binatang keluarga Lovewell. Sejak saat itu, Xander mendapati dirinya semakin waspada terhadap Caleb. Itu juga alasan mengapa dia mencoba memusuhi Geralt sekarang karena malu. "Xander, apakah kamu benar-benar menganggapku sebagai anak kecil? Saya sudah mendengar semua yang saya butuhkan sebelumnya. Sudah jelas hari bahwa Anda telah berkolusi dengan Moldels untuk mengkhianati Mark Crawford. Dia menyelamatkan nyawa semua orang di keluarga Lovewell. Xander, untuk berpikir bahwa Anda benar-benar akan membalas kebaikannya dengan tindakan jahat. Apakah kamu bahkan masih memiliki hati nurani?" teriak Caleb sambil menunjuk Xander. Meskipun tertegun sejenak, ekspresi Xander berubah dingin saat dia menjawab. "Dia mencoba mengambil kitab binatang dari keluarga kami. Dia pasti meminta semua ini terjadi. Tolong, Tuan Meret, jauhi semua ini. Aku hanya mengatakan ini karena kita sudah berteman selama bertahun-tahun sekarang. Pulang saja dan istirahatlah sementara keluarga Moldel mengurus sisanya." Terlepas dari kegigihan Xander untuk mengirimnya kembali, Caleb hanya berkata, "Pulang. Selama aku ada, tidak ada dari kalian yang bisa menyentuh sehelai rambut Geralt mulai sekarang." Sambil menelan ludah, Xander kemudian mengangguk dengan berat hati saat dia menjawab, "Baiklah, Tuan Meret, karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar dan kejam. Karena keluarga Moldel ada di sini hari ini, kamu bahkan tidak akan bisa menyentuhku." Xander berpikir pada dirinya sendiri ketika dia berbalik untuk melihat Yaster. Yaster bisa langsung tahu apa yang diisyaratkan Xander. Jika ada orang yang harus disalahkan dalam semua ini, itu adalah dirimu sendiri karena ikut campur dalam urusan orang lain. Teriak Yaster dingin sambil segera mengirim beberapa bawahannya untuk melawan Caleb. Caleb adalah seorang pria terampil yang telah mencapai gelar juara. Karena itu, dia biasanya tidak perlu menganggap serius pria biasa sama sekali. Namun, lawannya saat ini berasal dari keluarga Moldel. Meski begitu, dia siap memberikan segalanya. Bagaimanapun, Geralt telah menyelamatkan hidupnya selama pertempuran yang menentukan dengan Damian tadi malam. Tindakannya sendiri telah membuat Caleb merasa dihormati tidak seperti sebelumnya. Itu benar-benar menyentuh Caleb. Dan sejak saat itu, lelaki tua itu merasa seolah-olah dia tidak lagi harus menderita melalui penghinaan lagi.
Akibatnya, Caleb telah berjanji kesetiaan dan kesetiaannya kepada Geralt saat itu. Itulah alasan mengapa dia berjuang begitu keras sekarang demi Geralt. Bahkan setelah bertarung sebentar, sepertinya bawahan keluarga Moldel bukanlah lawan dari Caleb. Melihat itu, Yaster menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit di wajahnya saat dia berkata, dia benar-benar layak menyandang gelar juara. Kurasa tamu Lovewell ini tidak sesederhana kelihatannya. Yah, itu mungkin karena Anda belum bergerak, Mer. Moldel, siapa di Provinsi Logan yang tidak tahu bahwa Anda adalah penguasa tertinggi di seluruh Weston? Jawab Xander sambil tersenyum. Haha, apakah ada kebutuhan untuk bertarung dalam begitu banyak ronde saat lawan Anda hanya Caleb Meret? Kembali, teriak Yaster. Setelah semua orang dengan cepat memberi jalan untuknya, Yaster menatap Caleb sejenak. Sebelum tiba-tiba mengeluarkan aura besar dari tubuhnya saat dia berlari ke arah Caleb. Dari analisis awal Yaster pada lelaki tua itu, dia bisa tahu bahwa luka Caleb yang ditimbulkan Damian padanya tadi malam belum sembuh total. Menggunakan pengetahuan itu untuk keuntungannya, Yaster bertindak cepat dan segera memukul kepala Caleb dengan pukulan yang berpotensi mematikan. Tidak dapat memblokirnya tepat waktu. Saat serangan Yaster terhubung, Caleb akhirnya terbang mundur saat darah menyembur keluar dari mulutnya. Hah! Dan di sini saya berpikir bahwa orang tua seperti Anda akan lebih terampil dan cakap. Ternyata kamu tidak lebih dari sampah. Karena kamu jelas-jelas mencari kematian dengan menentang kami. Dengan senang hati aku akan dengan senang hati menghabisimu sekarang juga. Kata Yaster sambil perlahan berjalan ke tubuh Caleb yang lemas. Xander Lovewell, kamu pasti akan menerima pembalasan yang pantas kamu dapatkan suatu hari nanti. Memikirkan bahwa Meret selalu baik dan baik hati terhadap keluargamu. Kau bahkan lebih hina daripada binatang. Xander, aku, Caleb Meret. Dengan ini bersumpah bahwa aku akan kembali menghantuimu sebagai hantu jika perlu. Geram Caleb sambil menggertakkan giginya karena marah. Hahaha, tidak peduli apa yang Anda katakan. Anda tidak akan bisa keluar dari yang satu ini. Anda hanya memiliki nasib buruk untuk disalahkan kali ini. Untuk berpikir bahwa kamu telah melatih dan mengembangkan kekuatan dan kemampuanmu selama ini dengan sia-sia. Ejek Yaster saat dia berdiri di depan Caleb. Tepat ketika dia akan memberikan pukulan terakhir untuk mengakhiri lelaki tua itu untuk selamanya. Sebuah suara tiba-tiba berteriak, "Pipe down." Aku hampir tidak tidur tadi malam jadi setidaknya biarkan aku tidur lebih lama. Saat semua orang mendengar itu, ruangan itu langsung menjadi sunyi senyap. Berbalik dengan sangat terkejut, semua orang sekarang menatap Geralt yang masih berbaring di tempat tidur. Sareni sendiri menjadi sangat merah karena kecemasannya yang luar biasa. Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Kata Xander yang sangat terkejut sehingga dia mundur selangkah. Mungkinkah dia tidak benar-benar pingsan? Kamu yakin meracuninya? Kan? Nona Sareni. Betapa menakutkan. Mungkinkah dia hanya berbicara dalam tidurnya? Ketika semua orang terus mendiskusikan situasi saat ini dengan mata masih terpaku pada Geralt, mereka semua membeku di tempat saat mereka melihat Geralt duduk dan menguap. Meregangkan seolah-olah dia baru saja bangun dari tidur siang. Geralt kemudian menggosok matanya yang mengantuk saat dia melihat semua orang di ruangan itu. Meluruskan lehernya, suara Geralt berubah dingin ketika dia bertanya. Aku berasumsi semua orang sudah ada di sini. Apa? Kamu tidak terpengaruh oleh racun. Pada titik ini, semua orang sangat ketakutan. Kamu menyebut itu racun. Saya menggunakannya sebagai semacam obat untuk melengkapi kesehatan saya lebih dari setengah tahun yang lalu. Apakah Anda benar-benar hanya mencoba menggunakannya untuk meracuni saya? Setelah merendam tubuhnya begitu banyak dalam segala macam ramuan obat dan bahan lainnya yang telah diberikan Finley kepadanya saat itu, Geralt sudah kebal terhadap racun tertentu. Jelas bahwa racun yang mereka coba gunakan padanya adalah salah satunya. Sejujurnya, Geralt sudah tahu bahwa teh yang disajikan Haven sebelumnya telah diracuni. Jauh sebelum dia menyesapnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ahli dalam hal farmakologi. Dia juga sangat sadar saat itu bahwa Haven tidak akan pernah mencoba menyakitinya. Dengan mengingat hal itu, dia tahu bahwa pasti salah satu Lovewells yang ingin menyakitinya. Tapi siapa? Ingin mengetahuinya. Geralt pura-pura pingsan agar bisa menunggu pelaku sebenarnya muncul.
Kamu anak nakal. Apakah Anda tahu betapa kerasnya Moldel setelah berusaha menemukan Anda selama ini? Meskipun kami gagal meracuni Anda, jangan berpikir Anda akan dapat melarikan diri dengan mudah. Ejek Yaster. Caleb, di sisi lain, segera berdiri dan tersenyum sambil memegang dadanya ketika dia menyadari siapa yang berbicara. Tuan, kamu baik-baik saja. Benar-benar berita yang luar biasa. Saya, Tuan Meret, juga. Saya menghargai bahwa Anda membela saya lebih awal. Sebenarnya, Geralt telah berencana untuk menguji Caleb apakah dia benar-benar setia kepadanya suatu saat setelah semua ini selesai. Sekarang setelah dia secara pribadi menyaksikan Caleb mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya, Geralt tahu bahwa tidak ada pengujian lebih lanjut yang diperlukan. Tersentuh dengan tindakannya, Geralt langsung mengalihkan perhatian Yaster padanya saat melihat betapa dekatnya Caleb dengan kematian. Tidak perlu berbicara lagi dengan bocah ini, Tuan Moldel. Izinkan saya untuk merawatnya sekali dan untuk selamanya, kata salah satu bawahan muda Yaster sambil tersenyum menghina sebelum bergegas menuju Geralt. Namun, ketika dia hanya selangkah dari Geralt, Geralt dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih wajahnya. Segera setelah itu, anggota badan pria itu membeku saat seluruh tubuhnya mulai berkedut tak terkendali. Yang diperlukan hanyalah memiringkan pergelangan tangan Geralt agar retak keras terdengar dari leher bawahannya. Dengan itu, Geralt melemparkan tubuh tak bernyawa itu ke depan 7 Moldel yang tersisa yang sekarang terbelalak kaget. Mereka berhak tercengang karena generasi muda dari keluarga Moldel semuanya memiliki kekuatan dan kemampuan yang sangat baik. Meski begitu, Geralt telah mengakhiri hidup pria itu dengan begitu mudah. Hampir seolah-olah bawahan itu hanyalah seekor domba bagi Geralt. Seekor domba yang tidak mampu mempertahankan diri yang hanya bisa gemetar saat diserang. Kamu, dasar anak nakal. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Anda akan menjadi begitu kuat setelah hanya 1 tahun. Geram Yaster. Matanya masih terbuka lebar. Melambaikan tangannya segera setelah itu. Dia kemudian memerintahkan, berkumpul dan tangkap dia. Mendengar itu, 6 Moldel yang tersisa menurut dan berlari ke arah Geralt. Namun, sebagai tanggapan, Geralt hanya mengangkat kepalanya dengan berani saat dia menatap tajam pada mereka berenam. Tiba-tiba, udara di ruangan itu tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Bahkan bawahan tidak bisa menahan diri untuk sedikit melambat saat mereka merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Geralt sekarang siap bertarung. Orang-orang ini adalah bagian dari keluarga yang telah mendorongnya ke dalam situasi putus asa sebelumnya. Keluarga yang telah memaksanya keluar dari rumahnya sendiri. Keluarga yang telah benar-benar mempermalukannya seolah-olah dia hanyalah seekor anjing yang dirampas yang hanya pantas diperlakukan dengan kasar. Terlebih lagi, keluarga mereka masih berusaha merampok aset dan properti Crawford. Rasa haus darah yang luar biasa memenuhi hatinya saat dia melakukan langkah pertamanya. Dengan keahliannya yang hebat dan keinginannya untuk membalas dendam, Geralt sekarang praktis tak terkalahkan. Akibatnya, 6 pria yang saat ini mencoba menyerang Geralt secara alami tidak sebanding dengannya. Satu demi satu, orang-orang itu mendekatinya dan segera mati bahkan tanpa mendapat satu kesempatan pun untuk mendaratkan serangan padanya. Saat darah berceceran di seluruh ruangan, kelopak mata Yaster berkedut keras saat dia berkata, sangat kuat. Sejak Geralt melakukan serangan pertamanya, Yaster sudah tahu bahwa dia tidak akan pernah selamat dari duel melawan Geralt. Dia harus melarikan diri, dan cepat. Saat dia berbalik untuk melarikan diri, bagaimanapun, dia merasakan perasaan menusuk di bagian belakang lehernya. Sedetik kemudian dia menyadari bahwa belati yang dilempar sekarang bersarang di sana. Darah sekarang mengalir keluar dari mulutnya. Yaster berbalik dengan lemah dan berkata, kau. Hanya itu 2 kata yang berhasil dia gumamkan sebelum jatuh ke tanah, mati. Melihat itu, Sareni sekarang sangat ketakutan sehingga dia berteriak sambil menutup mulutnya sebelum bergegas ke sudut ruangan untuk bersembunyi. Adapun Lovewells lainnya, tak satu pun dari mereka bahkan berani bernapas saat mereka menatap Geralt, lumpuh total karena ketakutan. Zain, bagaimanapun, sangat menyadari bahwa dialah yang memainkan peran terbesar dalam keputusan untuk memanggil Moldels. Akibatnya, dia segera melangkah maju dan, dengan nada minta maaf, dia berkata, hahaha,
Jadi, Anda tahu, Tuan Crawford, keluarga Moldel yang memaksa kami melakukan ini. Mendengar tidak ada jawaban, Zain akhirnya menyentuh lengan Geralt untuk melihat apakah dia mendengar permintaan maafnya. Saat tangannya bersentuhan dengan Geralt, bagaimanapun, Geralt mengungkapkan bahwa niat membunuh tidak meninggalkan matanya saat dia meraih leher Zain. Jepret, saat Zain yang sekarang memuntahkan darah kemana-mana mendapati dirinya terlempar keluar jendela. Dia hanya bisa bergerak beberapa kali setelah mendarat sebelum akhirnya tidak bergerak lagi. Tolong selamatkan hidup kami, Tuan Crawford, teriak Xander saat dia langsung berlutut ketakutan. Melihat itu, semua Lovewell lainnya melakukan hal yang sama. Mengambil napas dalam-dalam, Geralt menutup matanya sejenak sebelum membukanya lagi. Kemarahan di matanya tidak lagi hadir. Karena Geralt masih marah sebelumnya. Zain telah membuat kesalahan fatal dengan menyentuhnya saat dia masih dalam kondisi yang sangat bermusuhan. Sekarang setelah dia jauh lebih tenang, Geralt berbalik menghadap Xander dan berjalan ke arahnya sebelum berkata, "Lepaskan nyawamu. Setelah Anda melanggar janji Anda untuk menyerahkan kitab binatang kepada saya. Dan bahkan jangan membuatku mulai dengan fakta bahwa kamu berkolusi dengan Moldels untuk menyakitiku." Setelah mengatakan itu, dia dengan lembut meraih bagian atas kepala Xander. Xander sendiri sudah memiliki wajah yang dipenuhi air mata dan ingus saat dia menatap iblis seorang pria yang berdiri di depannya. Saat Geralt hendak memperkuat cengkeramannya, Haven tiba-tiba menyerbu masuk sambil berteriak, "Geralt! Jangan! Ha surga! Anda di sini! Tolong selamatkan aku!" Ratap Sareni yang ketakutan saat dia langsung berlari menuju Haven dan bersembunyi di belakangnya. Saat Sareni menatap Geralt dengan mata ketakutan dari belakang Haven, Haven sendiri berkata, Geralt, aku tahu apa yang ayahku lakukan salah. Tapi dia sedang tidak waras ketika dia setuju dengan rencana itu. Di sini, saya telah membawa kitab binatang bersama saya. Anda dapat memiliki tetapi tolong biarkan keluarga saya pergi. Sekarang sudah menangis. Dia kemudian berjalan menuju Geralt dengan buku di tangan. Jangan. Haven, dia akan membunuhmu, pinta Sareni sambil meraih lengan kakaknya. Tidak apa-apa, kakak. Geralt sudah memberitahuku bahwa kami berteman. Jadi aku yakin dia tidak akan menyakitiku. Dengan itu, dia mengendurkan cengkeraman Sareni di lengannya sebelum melanjutkan berjalan ke Geralt. Begitu dia berdiri di depannya, dia mengulurkan kitab binatang sebelum berkata dengan telinga berlinang air mata. Geralt, jika kamu benar-benar harus membunuh ayahku hanya untuk menghilangkan semua kebencianmu, maka tolong bunuh aku sebagai gantinya. Setelah kamu selesai melakukannya itu, saya harap Anda bersedia untuk membiarkan ayah saya dan orang lain pergi. Meskipun Anda tidak berkewajiban untuk melakukannya, tolong pertimbangkan keinginan saya sebagai teman, oke? Setelah mendengar itu dan melihat air mata Haven yang menetes, Geralt tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Dia awalnya berencana membunuh sisa Lovewells. Bagaimanapun, mereka tidak lebih baik dari Moldels pada saat ini. Namun, dia bisa melihat bahwa Haven benar-benar menganggapnya sebagai teman. Bagaimanapun, gadis itu sangat gugup sebelumnya ketika dia mengetahui bahwa dia telah diracuni. Mengetahui itu, Geralt tidak tahan untuk menghancurkan hatinya lebih jauh. Aku akan mengambil Book of Beasts untuk saat ini. Aku akan mengembalikan buku itu setelah aku selesai membacanya. Dengan itu, Geralt mengambil buku itu dari tangan Haven dan segera pergi. Melihat itu, Haven berlari mengejarnya untuk melihatnya keluar. Xander sendiri tetap dalam posisi berlutut. Masih terlalu takut untuk merasakan kakinya. Pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba bergegas masuk. Berteriak, "Emmer! Selamat! Sesuatu yang buruk sedang terjadi. Ada banyak orang di luar." Kalimatnya berakhir sebelum waktunya saat dia melihat pembantaian yang ditinggalkan Geralt di ruangan itu. Setelah hening sejenak karena keterkejutannya, pemuda itu akhirnya tersadar. Sambil menelan ludah, dia kemudian melanjutkan. Banyak pria berjas hitam di sini." Haven sendiri yang sudah berada di pintu sejak dia melihat Geralt keluar sudah menatap banyak pria yang berdiri di halaman keluarganya. "Mereka adalah bawahan Wilson. Ayo keluar," kata Geralt dengan santai saat dia masuk ke salah satu mobil dan pergi. Begitu mobil-mobil itu pergi, Haven mendapati dirinya mundur beberapa langkah.
Untuk berpikir bahwa dia pernah berpikir bahwa Geralt adalah seorang pemuda yang terkendali. Dia menyadari betapa salahnya dia ketika dia mengingat semua kekejaman dan kekejaman Geralt hari ini. Jika dia memandang rendah Geralt seperti yang dilakukan saudara perempuannya, maka seluruh keluarganya mungkin sudah dimusnahkan oleh iblis pembunuh ini sekarang. Jadi ternyata inilah dirimu yang sebenarnya, Geralt. Sekarang aku akhirnya tahu. Haven berpikir dalam hati. Beberapa saat setelah Geralt pergi, Safia datang bersama pengawalnya. Melihat Haven berdiri di pintu, dia mendekatinya sebelum berkata, "Kebetulan sekali, Nona Haven. Ayahmu seharusnya agak bebas sekarang, kan? Aku berencana untuk mengunjunginya." Kalimat Safia terhenti saat dia menyadari bahwa Haven bahkan tidak mendengarkannya. Sebaliknya, gadis itu hanya menggumamkan apa yang tampaknya menjadi kata yang sama berulang-ulang dengan suara kecil. Beberapa detik kemudian, Haven berbalik untuk pergi tanpa pernah melihat ke belakang. Apa yang kamu katakan?" tanya Safia gugup. Akhirnya menemukan suaranya saat dia melihat gadis itu perlahan berjalan ke kejauhan. Nona muda kedua sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. "Nona, saya mengusulkan agar kita mengunjungi Tuan Xander secara langsung," saran pengawal yang berdiri di samping Safia. Tampak mengabaikan komentar pengawalnya. Safia kemudian bergumam pelan. "Tidak, dia tidak mungkin menyebut namanya, kan? Haven, apa kau benar-benar menggumamkan nama Geralt? Tapi, tidak mungkin dia tahu siapa Geralt. Kecuali, mungkinkah dia benar-benar berada di Provinsi Logan? Tunggu, dia mungkin tidak membicarakan Geralt yang sama." Safia berpikir dalam hati. Dengan begitu banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepalanya, Safi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejar Haven. Dia sangat membutuhkan jawaban. Maju cepat kedua hari kemudian, Geralt menemukan dirinya di pedalaman hutan Everdare yang terletak di perbatasan Provinsi Logan. Dengan warisan yang membentang selama ribuan tahun, pepohonan di dalam hutan Everdare tumbuh sangat lebat di atas banyak gunung yang juga tumbuh sangat dekat satu sama lain. Selain berbagai macam flora yang dapat ditemukan di sana, beberapa spesies predator juga diketahui mengintai di dalam hutan. Hati-hati saat memasang lubang. Kita tidak bisa membiarkan binatang itu melarikan diri lagi dengan betapa liciknya itu, kata salah satu dari banyak pria yang berdiri di depan lubang tempat rubah suci telah terpojok. Dengan Wilson yang bertanggung jawab atas operasi itu, terbukti bahwa kelompok itu terdiri dari Geralt dan anak buahnya. Karena Caleb telah memberi Geralt peta hutan Everdare, mereka telah membuat kemajuan 2 kali lipat dengan setengah upaya dalam mencari rubah suci. Lagi pula, peta itu cukup detail dan memilikinya sendiri sama dengan memiliki navigator hutan yang berpengalaman. Sementara Geralt dan yang lainnya berhasil menemukan jejak rubah suci saat fajar kemarin, yang membuat mereka cemas. Rubah berhasil lolos dari mereka. Itu menandai awal dari serangkaian konfrontasi yang mereka lakukan dengan rubah yang sangat licik. Tak satu pun dari mereka yang pernah mengantisipasi betapa mampunya rubah suci itu. Lagi pula, bahkan setelah bekerja keras untuk menangkapnya sepanjang malam, usaha gelisah mereka tampaknya tidak ada gunanya. Meskipun mereka telah menghadapi rubah lebih dari selusin kali saat itu, rubah sepertinya selalu selangkah lebih maju dari mereka. Namun, mereka akhirnya bisa menjebak rubah suci di dalam lubang yang ada saat ini. Akhirnya mendapatkan beberapa hasil. Wilson sekarang sangat bersemangat. Geralt sendiri dengan gugup berkata, "Jangan biarkan binatang itu kabur lagi. Dari apa yang saya baca di Book of Beasts, rubah suci tidak hanya sangat cepat, tetapi meskipun tubuhnya benar-benar putih, ia juga ahli dalam menyembunyikan dirinya sendiri. Namun, hal yang paling mengkhawatirkan adalah fakta bahwa ia mampu dengan cepat melihat melalui rencana dan rutinitas. Setelah itu terjadi, itu akan dengan mudah menemukan cara untuk melarikan diri." Buku itu secara khusus menyatakan bahwa IQ-nya bahkan lebih tinggi daripada kebanyakan jenius manusia. Karena Geralt telah mempelajari kitab binatang dengan saksama pada malam sebelum mereka mulai berburu rubah, dia telah mempelajari semua yang perlu dia ketahui tentang rubah suci bersama dengan binatang buas lainnya. Akibatnya, dia tahu bahwa jika mereka membiarkan rubah lolos dari genggaman mereka kali ini, melacaknya lagi akan hampir mustahil. Binatang itu akan menunjukkan dirinya sendiri. Semuanya.
Diam, perintah Wilson sambil memberi isyarat agar yang lain diam. Mendengar itu, semua orang menahan napas saat mereka mengelilingi pintu masuk lubang. Geralt sendiri sudah bisa melihat tanda-tanda ekor putih menggeliat keluar dari dalam lubang sempit. Sejak rubah memasuki lubang, rencana mereka adalah untuk mengeluarkannya dari ujung yang lain. Karena bawahan yang telah ditempatkan di ujung yang lain terus-menerus mengipasi asap ke dalam lubang, rubah akhirnya menunjukkan tanda-tanda keluar. Namun, ketika rubah itu sekitar setengah meter dari pintu masuk, asap hijau tebal yang menyesakkan tiba-tiba mulai keluar dari lubang. Karena Geralt dan yang lainnya telah menunggu tepat di depan lubang, hanya Geralt yang berhasil mundur dan menutup hidungnya tepat waktu. Semua orang di sana, bagaimanapun, akhirnya merokok. Mencicit bisa segera terdengar saat semua orang menoleh untuk melihat rubah. Hampir seolah-olah rubah itu menertawakan mereka. Dengan satu jeritan terakhir, ia berlari keluar dari lubang dengan kecepatan kilat. Berlari melewati anak buah Geralt dan melarikan diri. Sialan, itu melarikan diri lagi, teriak Wilson frustrasi. Setelah itu, perintah Geralt saat dia dengan cepat mulai mengejar rubah itu sendiri. Tidak ingin dia lolos lagi. Geralt memastikan untuk berlari secepat yang dia bisa. Meskipun Wilson dan yang lainnya pada awalnya bersemangat, akhirnya, mereka kehilangan Geralt dan rubah suci. Mereka tidak dapat menemukan jejaknya sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Tuan Wilson, kami telah kehilangan pandangannya, kata salah satu bawahan. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menemukan keduanya terlebih dahulu. Jika kita masih tidak dapat menemukan mereka, maka kita hanya perlu kembali ke markas dan menunggunya di sana. Menginstruksikan Wilson. Sementara itu, rubah suci membuat teriakan mengejek saat melesat ke atas hutan. Tidak seperti anak panah yang baru saja ditembakkan. Meskipun begitu, Geralt tidak menyerah semudah itu. Memanfaatkan keterampilan yang memungkinkannya untuk melangkah dengan sangat ringan. Kakinya hampir tidak pernah menyentuh tanah saat dia berlari mengejar rubah. Setelah berlari cukup lama, rubah suci menyadari bahwa Geralt tampaknya tidak melambat. Memahami bahwa itu tidak akan bisa menyingkirkannya dengan mudah hanya dengan berlarian, rubah itu menyelam ke dalam semak-semak. Saat memasuki semak-semak, Geralt kehilangan jejaknya hampir seketika. Semuanya. Apakah kamu benar-benar baru saja melarikan diri lagi? Kata Geralt pada dirinya sendiri saat dia berhenti berlari. Merasa sedikit tertekan. Namun, dia belum menyerah. Sambil menahan napas untuk tetap diam, dia dengan cepat dan hati-hati memindai area di sekitarnya. Jika dia tidak berhati-hati untuk memperhatikan selagi dia bisa, Geralt takut rubah itu akan sepenuhnya meninggalkan daerah itu. Dia terkejut. Bagaimanapun, tiba-tiba mendengar suara-suara berteriak, jangan bunuh kami. Tolong jangan bunuh kami." Melihat ke arah teriakan itu, Geralt melihat beberapa orang berlari ke arahnya. Berteriak ngeri seolah-olah mereka sedang berlari menyelamatkan diri. Geralt hanya bisa mengerutkan kening ketika dia berpikir, mengapa pada saat yang genting seperti itu? Mengapa kamu tidak datang lebih awal atau bahkan lebih lambat? Beberapa detik kemudian, beberapa bunyi gedebuk terdengar saat jeritan horor akhirnya berakhir. Meskipun jelas bahwa teriakan-teriakan itu sudah menemui ajalnya, Geralt benar-benar tidak bisa diganggu tentang itu sekarang. Karena beberapa dari kalian mengikutiku sampai ke sini. Pilihan apa lagi yang aku punya selain membunuh kalian semua? Ejek seorang lelaki tua ketika dia mendekati mayat-mayat segar dengan tangan di punggungnya. Namun, ketika dia memeriksa mayat-mayat itu, sudut mata lelaki tua itu melihat sekilas Geralt yang telah menatap ke kejauhan untuk sementara waktu sekarang. Pria tua itu merasakan kelopak matanya berkedut setelah menyadari siapa orang yang berdiri di sana. Jadi itu kamu. Tampaknya Anda cukup bodoh untuk memilih kehancuran Anda sendiri ketika jelas ada alternatif yang lebih baik. Pikir lelaki tua itu sambil mencibir. Kalau bukan Geralt, atau haruskah saya katakan, Tuan Crawford, aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Kata lelaki tua itu dengan niat membunuh di matanya saat dia mendekati Geralt. Geralt sendiri telah sepenuhnya fokus untuk mendeteksi suara gerakan apapun yang bisa dia catat dari lingkungan ketika dia mendengar namanya dipanggil. Berbalik secara refleks untuk melihat siapa yang memanggilnya. Geralt terkejut melihat siapa itu.
Oh, itu kamu. Menyadari bahwa Geralt tidak lagi fokus padanya. Rubah suci yang tersembunyi yang telah berbaring diam menunggu selama ini tahu sudah saatnya untuk melakukan langkah selanjutnya. Berlari. Butuh satu lompatan demi satu karena dengan cepat menghilang ke lembah. Lembah itu sendiri terus-menerus dipenuhi dengan racun. Membuat setiap upaya navigasi berbasis penglihatan menjadi mimpi buruk. Menambahkan itu pada kecepatan rubah suci yang luar biasa. Geralt bahkan tidak bisa melihatnya lagi saat dia menyadari kemana rubah itu melarikan diri. Jangan lari, teriak Geralt sambil menggertakkan giginya dengan kesal sebelum melompat ke lembah juga. Oh, jadi sepertinya dia menjadi sangat terampil sekarang. Karena anak itu adalah tuan muda yang kaya dan saya sudah mendapatkan sebagian besar bahan yang diperlukan untuk membuat ramuan. Menggunakan hatinya sebagai bahan terakhir pasti akan membuat ramuan itu lebih kuat dibandingkan dengan menggunakan hati kentang goreng kecil ini. Itu diputuskan kemudian. Aku akan membunuhnya. Dengan keputusan yang bulat. Sudut bibir lelaki tua itu membentuk senyuman saat dia dengan cepat mulai mengikuti jejak Geralt. Geralt sendiri sekarang dengan cemas menarik rambutnya saat dia duduk di atas batu yang dia temukan di lembah. Haruskah berhasil melarikan diri sepenuhnya? Saya bahkan tidak tahu kapan saya bisa menangkap binatang itu lagi. Saat dia mencoba mengingat semua yang telah dia baca di Book of Beasts dengan harapan sesuatu yang berguna akan muncul, dia tiba-tiba menyadari, esensi darah. Itu benar. Dia masih bisa menggunakan esensi darah. Dia sangat cemas dan terburu-buru sehingga dia hampir sepenuhnya melupakan metodenya. Sambil tersenyum saat dia berdiri, Geralt ingat pernah membaca tentang betapa cerdasnya rubah suci itu. Bahkan jika dibandingkan dengan manusia jenius. Namun, ia memiliki satu kelemahan fatal, yaitu keserakahannya. Menurut kitab binatang, rubah suci suka meminum darah manusia, terutama jika itu berasal dari orang yang memiliki kemampuan luar biasa dan tubuh yang terlatih. Bagaimanapun, selama Geralt bisa mendapatkan darah manusia dan menyaringnya melalui esensi darah, binatang itu pasti tidak akan mampu menahan godaan untuk meminumnya. Esensi darah, dalam hal ini, adalah metode ekstraksi yang juga berfungsi ganda sebagai cara untuk memurnikan darah. Sementara mendapatkan ide itu pasti membuatnya bersemangat. Segera setelah itu, Geralt menjadi sedih lagi. Lagi pula, dia sudah berlari cukup jauh dari tempat dia terakhir berdiri. Dia sekarang menyadari bahwa dia bisa saja menggunakan darah orang-orang yang telah dibunuh lelaki tua itu sebelumnya. Karena jarak dari tempat dia saat ini ke mayat-mayat itu sangat pendek, gagasan untuk mengumpulkan darah dari mayat-mayat itu tampaknya tidak terlalu menarik baginya. Lagi pula, pada saat dia sampai di sana, dia bahkan tidak akan tahu apakah rubah licik itu masih ada di dalam lembah. Dia tidak bisa melukai dirinya sendiri hanya untuk menarik rubah suci keluar. Mungkinkah dia benar-benar ditakdirkan untuk tidak pernah mendapatkan rubah suci? Apakah dia ditakdirkan untuk menjadi iblis yang haus darah di masa depan? Saat pikiran menyedihkan memenuhi kepalanya, Geralt tiba-tiba mendengar gemerisik samar tidak terlalu jauh. Berbalik ke sisinya, Geralt memperhatikan bahwa yang mengeluarkan suara itu adalah anak anjing yang perlahan-lahan terlatih-tatih ke arahnya. Setelah diperiksa lebih dekat, anak anjing itu tampaknya mengalami patah kaki. Terlebih lagi, ada bekas luka yang terlihat di sekujur tubuhnya juga. Ketika akhirnya mencapai sisi Geralt, itu tergeletak di kakinya sebelum segera mulai menjilati ujung sepatunya. Geralt lebih terkejut dari apapun. Lagi pula, dia tidak menyangka akan bertemu dengan si kecil ini begitu jauh di dalam hutan. Di satu sisi, itu adalah keajaiban bahwa anak anjing ini masih hidup dengan begitu banyak binatang buas yang mengintai di dalam hutan. Bisakah kamu memintaku untuk menyelamatkanmu? Tanya Geralt, menggonggong 2 kali sebagai tanggapan. Kemudian terus menjilati sepatu Geralt. Sementara pikiran pertama Geralt saat melihat anak anjing itu adalah mengekstrak darahnya untuk membuat esensi darah. Setelah anak anjing itu mulai menjilati sepatunya, dia menyadari 2 hal. Pertama-tama, anak anjing itu terlalu kecil untuk melakukan ekstraksi esensi darah yang bermanfaat. Kedua, dia menyadari bahwa anak anjing itu memiliki sifat yang agak spiritual. Bagaimanapun, ia telah berhasil bertahan selama ini di pedalaman hutan. Terlebih lagi, itu sekarang memohon bantuannya. Dengan semua itu dalam pikirannya, Geralt sekarang tahu bahwa membunuhnya hampir tak tertahankan baginya.
Lagi pula, dia tidak begitu kejam. Sungguh menyedihkan. Aku tidak tahu siapa yang meninggalkanmu di sini. Tapi kamu beruntung karena kebetulan menabrakku. Kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya sambil menepuk kepala anak anjing itu. Sayangnya, aku tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu bermalas-malasan di sini. Meskipun aku akan membantu membalut lukamu terlebih dahulu. Sejak saat itu, bagaimanapun, kita akan berpisah. Aku tidak punya waktu untuk membantumu melarikan diri dari hutan. Mengerti? Tambah Geralt saat dia dengan cepat mulai menambal luka anak anjing itu. Tidak lama kemudian, dia berhasil menghentikan pendarahan anak anjing itu dan membalut luka terbuka yang dia temukan. Alangkah baiknya jika kakek Wilson dan yang lainnya bisa mengejarku sekarang. Lagi pula, karena rubah lebih suka darah manusia, kita masing-masing hanya bisa menyumbangkan sedikit darah kita. Kami kemudian bisa memancing rubah keluar lagi dengan pasti. Tapi siapa yang tahu berapa lama aku harus menunggu mereka tiba. Jika aku menunggu lebih lama lagi, rubah bisa melarikan diri dari lembah dan aku bahkan tidak akan mengetahuinya. Gumam Geralt pada dirinya sendiri dengan nada tertekan saat dia melakukan pemeriksaan terakhir pada anak anjing itu. Anak anjing yang sekarang diperban. Di sisi lain, merangkak di depan Geralt dan hanya mengistirahatkan kepalanya lagi di makanan Geralt. Hei sekarang, aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak punya waktu lagi untuk mengkhawatirkanmu, kan? Maaf, tapi ada sesuatu yang penting yang harus aku lakukan sekarang, kata Geralt sambil tersenyum pahit sambil melihat anak anjing kecil itu menempel padanya. Namun, anak anjing itu menolak untuk meninggalkan Geralt sendirian. Pada saat itu, telinga Geralt sedikit berkedut. Seseorang datang ke arahnya. Anak anjing itu sendiri langsung bangkit dan mulai menggonggong ke arah suara itu berasal. Setelah beberapa gonggongan, ia mulai mengibaskan ekornya dengan penuh semangat saat melihat kembali ke Geralt sebelum mengedipkan matanya. Beralih untuk melihat anak anjing itu yang lidahnya sekarang menjulur, Geralt hanya bertanya dengan senyum masam di wajahnya. Jadi, kamu sama waspadanya denganku. Tetap saja. Apakah kamu tidak takut dengan kemungkinan bahwa orang yang datang akan membunuhmu setelah kamu menarik perhatian mereka? Anehnya, anak anjing itu hanya mengangkat kepalanya sedikit lebih tinggi sambil terus menatap Geralt. Kejernihan aneh di matanya. Mungkinkah Anda mendengarkan gumaman saya sebelumnya? Apakah Anda tahu bahwa saya membutuhkan darah manusia? Apakah itu sebabnya kamu dengan sengaja mencoba menarik orang itu? Geralt hanya membuat klaim yang begitu berani karena setelah membaca kitab binatang, Geralt sekarang kurang lebih bisa mengetahui apa yang dimaksud oleh kebanyakan hewan dengan tindakan mereka. Setelah menyadari bahwa pesannya tersampaikan, Poppy itu langsung mengangguk sebelum mengibaskan ekornya dengan gembira. Yah, aku akan dikutuk. Anda benar-benar memiliki sifat spiritual, kata Geralt sambil menepuk kepala anak anjing itu. Tidak lama kemudian ketika sosok akhirnya bisa dilihat dari jauh. Dengan cepat berjalan menuju Geralt, orang yang akhirnya keluar dari miasma mendengus dingin sebelum berkata, tidak heran aku tidak bisa melacakmu, tidak peduli seberapa keras aku mencarimu. Jadi kamu telah melarikan diri ke sini selama ini. Secara alami, itu tidak lain adalah orang tua dari sebelumnya. Geralt sendiri sangat senang melihat lelaki tua itu menggosok kepala anak anjing dengan lembut untuk menunjukkan bahwa ia melakukan pekerjaan dengan baik. Geralt kemudian menjawab, "Oh, Anda memburu saya. Aku benar-benar tidak menyadarinya." Dengan itu, dia tertawa. Sementara dia bersemangat untuk menemukan sumber darah, dia juga benar-benar terkejut dengan pernyataan lelaki tua itu. Memang, Anda telah membuang-buang waktu dan tenaga. Anda tahu, bagaimanapun juga, karena aku berhasil bertemu denganmu saat mencari satu bahan penting terakhir untuk obatku. Aku percaya bahwa kita berdua ditakdirkan untuk bertemu di sini. Meskipun sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat membunuh Anda saat itu di Provinsi Salford, tampaknya Anda hanya ingin mati karena Anda membawa diri Anda tepat ke depan pintu saya kali ini. Sudah saatnya kita menyelesaikan semua dendam dan keluhan masa lalu kita hari ini, Tuan Crawford. Jawab lelaki tua itu. Tatapannya dingin. Ah, ya. Kamu masih bekerja untuk Swiler saat itu di Provinsi Salford jika aku tidak salah ingat. Kami bahkan belum saling membenci saat itu. Namun, beberapa saat setelah kejadian itu terjadi,
Saya terkejut bahwa Anda bahkan tidak hadir ketika saya kembali ke provinsi sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi ternyata kamu telah pindah ke wilayah utara, kata Geralt sambil balas menatap lelaki tua itu. Orang tua itu benar-benar memiliki kedua bagian wajahnya masing-masing dicat hitam dan putih. Itu membuat wajahnya terlihat seperti simbol yin dan yang. Kembali ketika mereka berdua pertama kali bertemu. Lelaki tua itu yang bernama Julian berkedok sebagai kepala pelayan Yael. Dari saat mereka bertemu, Geralt sudah bisa merasakan bahwa Julian bukan orang biasa. Firasatnya akhirnya terbukti benar, dan Julian telah meninggalkan kesan mendalam pada Geralt sejak kejadian itu. Geralt juga merasa aneh bahwa Julian tidak hadir kembali ketika dia menghancurkan keluarga Suiller untuk selamanya. Yah, awalnya saya mendapat kesan bahwa Suiller pada akhirnya akan bisa menyalip Fenderson. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka Suiller akan dengan mudah dan akibatnya menggunakan kekuatan baru mereka untuk menghancurkan keluarga Crawford. Namun, dari saat saya menyadari bahwa Noah telah diam-diam mencoba menjilat Crawford dengan alasan bahwa dia akan menghancurkan Fenderson. Saya tahu sejak saat itu bahwa bahkan jika Noah akhirnya berhasil mengambil alih keluarga Fenderson, dia akan melakukannya. Tidak pernah punya nyali untuk benar-benar melawan Crewfots. Lagi pula, saya mengerti dia terlalu baik pada saat itu. Itulah alasan utama saya meninggalkan mereka. Ingin terus meningkatkan kekuatanku. Aku akhirnya datang ke Everdare Forest untuk mencari bahan-bahan untukku membuat ramuan untuk memberiku hal itu. Setelah mencari begitu lama, saya akhirnya berhasil mengumpulkan semua ramuan obat yang diperlukan yang saya perlukan untuk menyeduhnya. Namun, masih ada satu bahan terakhir yang saya butuhkan yang penting untuk menyempurnakan ramuan. Dan itu adalah hati. Karena saya benar-benar berhasil bertemu dengan Anda di sini. Saya pasti akan menggunakan hati Crawford untuk menyelesaikan ramuan. Waktu yang tepat bagi Anda untuk menunjukkan diri Anda saat ini. Hahaha, jelas Julian dengan tangan masih di belakang. Apa yang keluarga Crawford lakukan padamu hingga kau sangat membenci mereka? Bagi Anda untuk menggunakan segala macam tipu daya dan melakukan upaya tanpa henti untuk mendapatkan saya. Sebenarnya sederhana. Tahukah Anda bahwa Crawford terlalu kuat? Keluarga Anda memiliki begitu banyak kekuasaan sehingga bahkan satu perintah yang mereka berikan sudah cukup untuk melenyapkan seluruh klan. Meskipun orang-orang dari keluarga Laker hanya menyakiti salah satu tuan muda Yaleman saat itu, keluarga Anda membalas dengan mengambil nyawa ratusan anggota keluarga Laker. Dan begitu saja, keluarga saya hampir sepenuhnya musnah. Terlepas dari kenyataan bahwa kami adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Yanken pada saat itu. Geram Julian. Kemarahannya tercermin di matanya. Setelah mendengar itu, Geralt akhirnya bisa melihat gambaran yang lebih besar. Mengingat apa yang neneknya katakan padanya, pernah ada 4 keluarga besar di Yanken. Karena ibunya telah kawin lari dengan ayahnya saat itu alih-alih melalui perjodohan yang dijanjikan oleh Yaleman dengan Lakers. Keluarga Laker telah menyatakan ketidakpuasan mereka dengan menyerang paman kelimanya yang masih dalam keadaan vegetatif hari ini karena mereka. Sebagai pembalasan, ayahnya kemudian memusnahkan sebagian besar keluarga Laker. Sekarang terbukti bahwa lelaki tua yang sekarang berdiri di hadapannya adalah keturunan Lakers. Hahaha, Tuhan benar-benar ada di pihakku kali ini. Kurasa perjalananku ke Provinsi Logan bukanlah keputusan yang sia-sia. Tambah Julian sambil tertawa terbahak-bahak. Maafkan saya, jawab Geralt. Betapa konyolnya. Apakah Anda pikir meminta maaf akan membantu Anda menghindari kematian? Ejek Julian sambil menunjuk Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Yah, itu tidak ada hubungannya dengan itu dan lebih berkaitan dengan perasaan rumit yang aku alami saat ini. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apakah aku harus berterima kasih atau bersimpati padamu. Kau ingin berterima kasih padaku. Memang, lagi pula, aku sangat membutuhkan darah manusia sekarang karena aku ingin memancing rubah suci keluar. Anda tidak hanya manusia, tetapi Anda juga cukup mampu dan terlatih. Anda adalah kandidat pengorbanan yang sempurna untuk membuatnya muncul dengan sendirinya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana lagi mengungkapkan rasa terima kasihku karena kamu akan segera mati. Tapi aku akan berjanji untuk membunuhmu dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Aku juga akan membiarkan tubuhmu utuh jadi jangan khawatir tentang itu. Kata Geralt dengan sangat tulus. Segera mengerutkan kening.
Julian kemudian membalas. Kamu, dasar anak nakal. Apakah hanya butuh 1 tahun bagi kondisi mental Anda untuk mundur sebanyak itu? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bahkan bisa menyentuhku? Anda akan melihat sebentar lagi. Harap mengerti bahwa saya tidak punya pilihan yang lebih baik. Jawab Geralt. Itu cukup omong kosong. Anda jelas sudah gila. Bagaimanapun, aku akan mengambil hidupmu sekarang. Ten. Crawford, aku sangat ingin melihat ekspresi wajah Dylan begitu dia menerima mayatmu. Hahaha. Setelah mengakhiri kalimatnya, Dylan segera berlari kencang ke arah Geralt, mengarahkan pukulan padanya. Geralt sendiri membalas dengan pukulannya sendiri. Dan saat tinju mereka bertabrakan, suara patah tulang bisa langsung terdengar. Julian butuh sedetik untuk menyadari rasa sakitnya. Tetapi ketika akhirnya mengenai, dia terlambat menyadari bahwa dia sudah jatuh ke tanah. Menyemburkan darah di antara jeritan kesedihan, lelaki tua itu memasang ekspresi ketakutan di wajahnya. Seolah-olah dia telah berhadapan muka dengan kekuatan paling kuat yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Tidak menyerah semudah itu, Julian segera bangkit lagi walau agak goyah saat dia mencoba membuat pukulan lagi. Namun, saat tinjunya bertabrakan dengan dada Geralt, rasanya seperti dia meninju gunung yang tak tergoyahkan. Bahkan, dampak pukulan itu mungkin lebih menyakiti Julian. Kau, geram Julian. Memuntahkan darah sepanjang waktu saat dia memandang Geralt dengan sangat tidak percaya. Semua jalan menuju aliran energi vitalnya telah terputus pada titik ini, hanya karena satu pukulan dari Geralt. Baru 1 tahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Bagaimana dia sekuat ini sekarang? Itu tidak mungkin, kan? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.